Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Laila Ahmadi dan teman saya Aditya Ar-Rahman. Dalam video presentasi ini kami akan memaparkan hasil dari proyek UAS kami di Praktikum Machine Learning yang berjudul Identifikasi Jenis Kendaraan Berbasis CNN. Nah, sebelumnya, apa sih CNN itu? CNN ataupun Convolutional Neural Network adalah salah satu algoritma jaringan saraf yang memungkinkan kita untuk mengekstrak representasi gambar yang lebih tinggi. Nah, algoritma CNN terdiri dari beberapa lapisan utama. Yang pertama ada input layer, yang berfungsi untuk menerima data ataupun input dari dataset yang akan diproses oleh jaringan. Kemudian yang kedua ada lapisan konvolusional, yang berfungsi untuk mengekstraksi fitur dari gambar yang diinput tadi. Kemudian yang ketiga ada fungsi aktivasi yang bertujuan untuk memperkenalkan nonlinearitas ke dalam model agar jaringan bisa belajar dari data yang kompleks. Kemudian yang keempat ada pooling layer yang tujuannya untuk mengurangi dimensi spasial dari representasi gambar. Nah, dataset yang kami gunakan dalam klasifikasi gambar ini berasal dari Kaggle, di mana dataset ini berisi gambar dengan 3 kategori utama. Yang pertama ada kapal, kemudian ada pesawat, dan yang ketiga ada mobil. Nah, dataset ini akan digunakan untuk melatih model CNN tadi dalam mengenali dan mengklasifikasikan jenis kendaraan. Apakah kendaraannya masuk ke dalam jenis pesawat, atau masuk ke dalam jenis mobil, atau mungkin masuk ke dalam jenis kapal. Di mana dataset ini terdiri dari gambar sebanyak 300 gambar. Dan seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa dataset ini memiliki 3 jenis kendaraan, yaitu ada ship atau kapal, kemudian ada airplane atau pesawat, dan yang ketiga ada car atau mobil. Nah, tahapan dalam klasifikasi jenis kendaraan ini meliputi yang pertama import library, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan preprocessing data, kemudian nanti ada visualisasi dari jumlah data untuk setiap kelasnya, kemudian membangun model, kemudian ada kompilasi dan pelatihan model, lalu dilanjutkan dengan pembuatan plot akurasi dan loss, kemudian mengevaluasi model, dan yang terakhir hasil pengujian terhadap si model yang sudah dibangun. Nah, yang pertama ada import library. Jadi yang pertama ada train test split dari sklearn model selection ini digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Kemudian ada image data generator dari TensorFlow keras preprocessing image ini berfungsi untuk mengaugmentasi data citra secara real time. Kemudian model dibangun menggunakan sequential dari TensorFlow keras model ini dan layer-layer CNN dari TensorFlow keras layers ini. Kemudian nanti evaluasi performa model akan dilakukan dengan menggunakan classification report dari sklearn metric. Kemudian untuk library lainnya seperti matplotlib ini digunakan untuk visualisasi. Kemudian NumPy dan Pandas digunakan untuk manipulasi data, serta COS ini digunakan untuk manajemen file. Jadi semua library ini merupakan komponen utama dalam membangun pipeline klasifikasi citra dengan deep learning. Nah, tahapan selanjutnya itu ada load dan preprocessing data. Untuk tahap ini dan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Aditya Ar-Rahman. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait project UAS Machine Learning. Nah, pada preprocessing data, kami membuat ukuran gambarnya itu menjadi 224 kali 224 dengan batch size sebesar 64. Kemudian dengan sheet dengan angka 999. Nah, pada data tersebut kami akan mengubahnya menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu bagian training data, kemudian dengan data validation yang kami bagi sebesar 70% dan 30%. 70% terhadap data train dan validation terhadap sebesar 30%. Kemudian kami membuat sebuah augmentasi data dengan rescale sebesar 1/255. Kemudian kami augmentasi juga dengan merotasikan data sebesar 20 derajat. Kemudian dengan metode pengisian ulang nearest. Nah, di sini kami menggunakan
menggunakannya dengan penyampaian yang sudah saya jelaskan sebelumnya dengan image sebesar 224 kali 224, kemudian dengan validasi sebesar 30% dan 70%, dan argumentasi yang lainnya. Nah, selanjutnya ini berupa visualisasi pada tiap kelas dengan jumlah datanya, yaitu masing-masing sebesar 1000 data pada tiap kelas, sehingga total dari data training sebesar berjumlah 3000 data. Nah, kemudian kami membangun model CNN-nya dengan arsitektur seperti ini, yaitu kami membuat 4 kali perulangan terhadap conv 2D ataupun convolution 2 dimensi. Kemudian kami max poolingnya ataupun mereduksinya kembali dengan 2 kali 2. Kami lakukan itu secara bertahap dengan 4 kali dengan mengekstraknya dengan pengekstrakan yang berbeda-beda. Yang awalnya 32, kemudian mengekstraknya dengan 64, 128, kemudian 512 dengan aktivasi ReLU. Kemudian kami membuat modelnya itu membuat flatten ataupun mengubah dimensi datanya menjadi satu dimensi. Setelah itu kami DINS ataupun membuat fully connected untuk membuat algoritma yang terjadi pada sebelumnya ataupun ANN, membuat fully connected sehingga terjadi jaringan-jaringan ataupun neuron-neuron saraf dengan aktivasi ReLU. Kemudian dengan output layer berupa 3 karena di kelas yang data kami itu berjumlah 3. Makanya di sini dengan dense ataupun output layernya sebanyak 3 dengan aktivasi softmax. Nah, aktivasi softmax ini cocok digunakan ketika data kita berupa multi class ataupun multi level. Nah, kemudian kami compile dengan loss function, yaitu categorical cross entropy. Kemudian optimizer berupa Adam. Nah, untuk loss dan optimizer ini sering dipakai sering dipakai pada umumnya dengan Adam ini. Kemudian categorical cross entropy ini juga cocok digunakan ketika label kita multi class dengan metrik akurasi. Kemudian callback list. Callback list ini yang berfungsi ketika yang berfungsi untuk menghindari overfitting. Ketika kita untuk menghindari overfitting pada early stoppingnya, yang apabila false-nya tidak membaik pada epoch 10, maka kita menghentikannya. Itulah early stopping. Kemudian model checkpoint dengan menyimpan model yang terbaik. Kemudian pada yang seterusnya reduce Elrond plateau ini, ketika pada epoch kelima false-nya tidak membaik, maka kita menurunkan learning rate-nya sebesar 20%. Ini maksud dari callback list. Kemudian kami menjalankan ataupun membuat modelnya dengan epoch sebesar 25 dan data tes yaitu berupa valid data ataupun data validasi. Nah, selanjutnya pada pembangunan model yang di sini menghasilkan plot model akurasi yang dimana pada data train yang awalnya berupa 0,5 akurasi meningkat pada epoch ke 15, meningkat sebesar 0,98, kemudian bergerak stabil pada epoch ke-25 sampai ke epoch ke-25. Kemudian pada data tes yang awalnya berupa 0,65 akurasi, kemudian meningkat hingga pada epoch ke-10 sebesar 0,9, kemudian bergerak stabil pada epoch sampai epoch ke-25. Ini sebenarnya hanya pada epoch ke-10 sebenarnya kita sudah mencapai model yang terbaik pada data tes. Tetapi di sini kami membuat epoch ke-25 untuk memastikannya saja. Kemudian pada plot loss juga terjadi penurunan yang awalnya 1
ataupun 100% loss pada data train hingga akhirnya turun menjadi 0,1. Kemudian pada data test juga seperti itu menurun, yang awalnya 0,79 hingga menurun pada 0,3. Ya, lagi-lagi di sini awalnya itu pada IPOS ke-10 sebenarnya kita sudah mencapai model yang terbaik. Nah, kemudian pada akhir dari model kami ini mencapai evaluasi yaitu berupa nilai loss sebesar 0,33397, kemudian dengan nilai akurasi sebesar 0,91. Yang menurut saya ini adalah model yang terbaik bagi data karena tidak overfitting dan juga modelnya yang sangat bagus 0,91. Kemudian pada confusion matrix ini dari ketiga kelas ini yang sering melakukan kesalahan prediksi berupa di pesawat terbang, yang apabila kita memprediksi eh, prediksi eh, mobil padahal dia sebenarnya adalah pesawat terbang yaitu sebesar 31. Kemudian kami prediksi kapal yang kami prediksi kapal sebenarnya dia itu pesawat terbang yaitu sebesar 13 data. Artinya pada pesawat ini sering terjadi eh, kesalahan prediksi. Nah, ini dia contoh dari hasil tes kami yang kami ambil gambar ini pada website-website yang yang belum ada pada data tes ataupun data train kami. Ini kami ambil dari website CNN, redaksi, kemudian dan lain-lain. Ini kami coba dengan ini kapal, ya memang dia sebenarnya kapal. Kemudian ini mobil dan pesawat. Nah, mungkin cukup sekian eh, presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami memohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.